di sini tidak ada lagi kepentingan-kepentingan kelompok yang mereka wakili, kecuali kepentingan seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Hal seperti ini efektif nggak untuk membangun soliditas? Pemerintahan sipil ini udah nggak ada, betul-betul udah mulai agak nampak-nampaknya militer gitu. Memastikan arah pembangunan Indonesia ke depan dalam hal yang strategis, salah dan keliru kalau pendidikan di akademi militer. Harusnya? Di Lemhamnas. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri, tapi beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme. Kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan seluruh jajaran kabinet Merah Putih. Pak Prabowo selalu menekankan membangun teamwork, super team bukan superman. Menciptakan kekompakan, kesatuan, ya, agar bekerja dalam visi Pak Prabowo dan Mas Gibran menolak kemiskinan, meredam kemiskinan, ya. Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi pimpin negeri. 109 menteri dan wakil menteri sudah bersumpah untuk mematuhi peraturan seluruh-seluruhnya dan bekerja demi bangsa dan negara. Untuk menyamakan visi, para pembantu presiden juga akan digembleng ala militer di Magelang. Namun apakah strategi yang dilakukan presiden terpilih akan efektif memacu kinerja Kabinet Merah Putih? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi demi kinerja Kabinet Merah Putih siap digembleng. Baik, untuk membahas mengenai hal ini sebenarnya seberapa urgensi, seberapa efektif penggemblengan ala militer yang katanya bukan ospek untuk supaya meningkatkan kinerja para menteri dan juga wakil menteri, sudah bergabung bersama kami di sebelah kanan saya Mas Hendar Marantoko, Ketua Lingkar Nusantara sekaligus politisi Partai Gerindra, dan Hairul Fahmi, pengamat militer ISE. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Nisa. Baik, di sebelah kiri saya ada Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, dan Al-Araf, pengamat militer. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak. Dan sudah tersambung melalui sambungan Zoom yang tengah menjalani penggemblengan Mas Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Baik, saya langsung ke Mas Uki kalau begitu. Seperti apa sih Mas memangnya gaya penggemblengan ini yang katanya ala militer? Apa sih yang selama dari tanggal 23 sampai tanggal 27 ini Anda lakukan? Ya, sebenarnya bukan saya ya. Jadi saya di sini selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ini memang nongkrongin nongkrong bareng teman-teman media. Jadi tugas saya di sini adalah melayani kawan-kawan media. Mas Uki, cerita deh, seperti apa kondisinya di sana? Ya, pada hari ini sih sudah mulai ramai ya. Kemarin memang masih hanya persiapan-persiapan ya, menyiapkan tenda ya, juga ada beberapa atau ada personel-personel dari TNI, ada personel-personel dari Kepolisian RI ya, juga ada staf-staf dari kementerian yang juga memastikan ya kesiapan-kesiapan dan lain-lain ya. Dan acara ini sebenarnya diprakarsai ya memang inisiasi oleh Presiden Prabowo ya. Akan tetapi memang yang menjadi panitia quote unquote itu adalah Kemensetnek bersama dengan kementerian lain dan juga terutama di sini TNI juga Polri ya. Dan suasananya kalau per hari ini sudah ramai ya, karena memang di sini sudah functioning ya, artinya tadi awal mulanya para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga dan lain-lain ya, atau anggota kabinet Merah Putih sudah datang terlebih dahulu. Baik. Kemudian
nggak lama kemudian Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka juga kemudian datang. Dan nggak lama kemudian baru datang Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto, dan nggak lama kemudian ya setelah bercengkrama lalu ada acara makan malam, dan setelah makan malam sebenarnya pada hari ini sudah tidak ada apa-apa lagi praktis, karena jadi acara yang dalam tanda kutip serius-seriusnya itu bukan hari ini, tapi sudah dimulai. Nah, acara serius-seriusnya itu rangkaiannya seperti apa? Apakah mereka akan menjalani pelatihan fisik, kemudian mungkin ada jurit malam, seperti apa sebenarnya? Oh enggak, nggak ada latihan fisik di sini ya. Bahkan ketika mereka bangun pagi ya jam-jam sholat subuh lah ya, itu memang di luar konteks sholat subuh itu stretching ya, olahraga dan lain-lain gitu. Nah, di sini nggak ada pelatihan fisik. Memang di sini ada latihan kedisiplinan, tapi fisik seperti ala militeristik itu memang itu nggak ada. Itu latihan kedisiplinannya seperti apa, Mas Uki? Contohnya baris berbaris? Ya mungkin ada ya pagi-pagi ya, ada juga bangun paginya juga memang harus serentak dan lain-lain. Tapi kedisiplinan di sini adalah satu hal ya. Tujuan dari diadakannya acara ini ya selain memang kedisiplinan, tapi ada satu payung tujuan yang lebih diutamakan, yaitu team building ya, membangun soliditas ya, membangun kekompakan, mengikis sekat-sekat psikologis di antara para anggota kabinet yang mungkin sebelumnya masih ada ya, terutama kan kita baru saja kontestasi politik. Nah ini kan kita harapkan ya para anggota kabinet ini dapat melepaskan atribusinya ya, atribusi berupa misalnya ada yang di sini politisi, ada yang di sini profesional non politisi, ada yang aktivis, ada yang akademisi dan lain-lain. Nah, atribusi kalangan mana, nah ini dilepas ya. Ada atau juga atribusi-atribusi. Baik, berarti ini biar ego sektoralnya terhapuskan ya, kemudian bisa bekerja sama ya. Betul. Jadi yang diharapkan di sini para anggota kabinet ya, ketika selesai dari acara ini itu betul-betul dapat meresapi ya bahwa di sini tidak ada lagi kepentingan-kepentingan kelompok yang mereka wakili, kecuali kepentingan seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka juga di sini hadir sebagai Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan seorang Presiden Prabowo Subianto. Demikian. Baik, saya ke Mas Panggi. Hal seperti ini efektif nggak untuk membangun soliditas? Ya tentu begini, kalau kita kan sebenarnya kan hari ini mana yang beradaptasi dulu, pemerintahan sipil beradaptasi ke militer atau militer beradaptasi ke sipil. Nah ini kan pemimpinan. Jadi ini mau balik lagi ke kepemimpinan militer maksud Anda? Enggak, maksudnya biasanya kan kalau pemimpinan militer sipil kan orang mantan jenderal atau orang-orang apa yang biasanya mencoba belajar habitusnya sipil kan. Sekarang kan seperti nampaknya disiplin. Nafasnya Pak Prabowo kan di situ ditonjolkan. Yang kedua kita ambil positif di situ. Atau biar acara kementerian nggak ngaret terus gitu ya mungkin ya? Iya, salah satu kan yang terkesan begini juga persepsi publik ya. Ini seperti garis komando gitu. Jadi tidak ada garis putus-putus lagi. Jadi pemerintahan sipil ini udah nggak ada. Betul-betul udah mulai agak nampaknya militer gitu. Jadi ini udah untuk ya kalau militer orang paham ya disiplin, nafasnya yang kemudian mereka itu terukur ya tentu yang saya lihat itu permintaan sipil kan garis hitam, putus-putus. Yes. Kalau ini karena masing-masing pasti punya ego kan, ada partai politik, ada. Nah itu yang mau disatukan kata Pak Prabowo kan sinergisitasnya di situ dimulai, kekompakan ya. Kan mazhabnya Pak Prabowo ada dua kan, mazhabnya itu mazhab kemajuan, persatuan, ya mau akomodir semua perbedaan kan, menarik semua kepentingan berbeda untuk menjadi satu, near oposisi kan itu mazhabnya Pak Prabowo. Nah ini nampaknya mau diwujudkan DNA-nya ke sini bahwa ini harus satu napas dulu, satu pikiran. Saya nggak mengatakan cuci otak ya, tapi mungkin memang bagaimana Pak Prabowo ingin menonjolkan bahwa ini garis komando, bukan lagi garis putus-putus. Baik, saya ke Mas Hendar, benar seperti itu Mas? Memang di setiap rezim pemerintahan yang baru tentunya mempunyai style yang berbeda-beda. Dua periode sebelumnya Pak SBY mempunyai style yang berbeda, Pak Jokowi juga berbeda, dan Pak Prabowo kita melihat juga berbeda seperti itu ya. Jadi memang merupakan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat mungkin, tapi tidak bagi saya terutama ya, itu merupakan hal yang biasa karena kita juga sudah mengalami hal tersebut. Kalau dibilang ini militeristik,
tidak juga sebenarnya ya. Tapi pakai baju loreng loh. Iya, kenapa juga nggak ada masalah pakai baju loreng? Karena gini-gini, maksud saya contohnya begini ya, semangat patriotisme itu kan bisa dibangun berbagai macam ya. Dari atribusi, ya, dari atribut yang dipakai itu bisa menunjukkan bahwa kadang-kadang kan setiap menteri dan calon menteri yang ikut pada hari ini belum tentu juga itu beririsan langsung atau mempunyai latar belakang yang patriotik dalam tanda kutip ya, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka masuk ke dalam retreat seperti ini dan menggunakan seragam itu, tentunya semangat patriotik itu mungkin akan timbul. Baik, saya ke Mas Al-Araf. Efektif 4 hari membangun semangat patriotik, menghilangkan tukang ngaret dan lain sebagainya, menghilangkan ego sektoral. Waduh, akademi militer itu tahunan. TNI AD aja harus 3 tahun tuh untuk membangun itu ya. Membangun rasa aspek kognitif. Apalagi ini secara usia pasti sudah terbentuk. Iya, aspek kognitif dalam cinta tanah air itu nggak bisa instan 2, 3, 4 hari. Dia satu proses yang panjang dalam proses pendidikan. Kalau memang tujuannya adalah membangun patriotisme, cinta tanah air dan lain sebagainya. Nggak bisa membangun aspek kognitif itu dalam 3-4 hari, itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Bahkan akademi militer sendiri aja, perwira TNI AD itu harus mengalami proses pelatihan 3 tahun itu, baru mematangkan dirinya. Artinya pertanyaannya kemudian apa tujuan dari agenda ini gitu. Kalau tujuannya untuk membangun itu, saya rasa mereka sudah mengalami proses pelatihan yang panjang. Kita harus mengembalikan bahwa mereka ini para menteri. Lalu menteri menurut undang-undang kementerian itu tugasnya apa? Membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berarti secara otomatis harusnya sudah garis komando. Iya, kedua adalah melaksanakan upaya kebijakan strategis. Nah, kalau memang tujuannya adalah memastikan arah pembangunan Indonesia ke depan dalam hal yang strategis, salah dan keliru kalau pendidikan di akademi militer. Harusnya? Di Lemhamnas. Indonesia ini punya lembaga pelatihan dan pendidikan. Lemhamnas itulah yang bekerja tentang bagaimana membangun kebijakan-kebijakan yang strategis, bukan di akademi militer. Akademi militer itu, Mbak, basis dasar dalam pelatihan dan pendidikan perwira TNI AD, dalam jenjang perwira untuk perwira, lalu kemudian nanti ada Sesko TNI AD, lalu ada Sesko TNI, lalu yang terakhir kemudian ada yang besar itu namanya Lemhanas untuk melatih pemimpin-pemimpin nasional. Jadi, kalau kemudian dalam komunitas yang namanya akademi militer, maka tujuan di sana adalah untuk membentuk tentara yang profesional dalam kerangka menjaga pertahanan negara. Benar kata Bung Fahmi tadi, jadinya kemudian kebalik prosesnya. Sehingga banyak kalau publik menganggap apakah ini kemudian proses militerisasi yang terjadi dalam rezim pemerintahan ini. Nah itu yang menjadi nanti usai jeda saya akan bertanya pandangan lain kepada Bapak Hairul Fahmi. Kami akan kembali di interupsi usai jeda.